Mari selalu penuh dengan Roh Kudus. Haleluya, Victorious Kids. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Ayat firman ini jelas berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kita, maka kita akan menerima kuasa. Jadi sebagai anak Tuhan, karena Roh Kudus ada dalam kita, maka kita memiliki kuasa. Kita bukan menjalani satu hidup yang kalah, hidup yang diikat dosa, penuh dengan kesedihan, kekhawatiran, dan pertengkaran. Tapi hidup kita adalah hidup yang penuh sukacita, kemenangan, dan kuasa, karena Roh Kudus ada dalam kita. Victorious Kids, ini bukan berarti hidup kita bebas dari masalah, tetapi kita dapat berdoa kepada Tuhan mengenai masalah itu, dan kita tetap memiliki damai dan sukacita Tuhan, walau kita masih di dalam masalah itu. Victorious Kids, banyak orang yang tidak tahu berdoa, tidak mampu berdoa, atau tidak mau berdoa. Kemungkinan hal itu terjadi karena mereka belum lahir baru dan Roh Kudus belum memenuhi hati mereka. Victorious Kids, bila Roh Kudus memenuhkan hati kita, kita tahu berdoa, kita mampu berdoa, dan kita suka berdoa. Roh Kudus akan mengajari kita untuk berdoa. Itu sebabnya Victorious Kids, mari penuh Roh Kudus. Roh Kudus selalu mengajari Victorious Kids untuk berdoa. Bahkan Victorious Kids tidak akan takut lagi untuk memimpin doa. Apakah itu doa untuk makan, untuk tidur, juga doa ucapan syukur, maupun doa syafaat, atau doa apa saja. Dan tentunya Victorious Kids juga selalu suka berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Dan bila ada sesuatu yang terjadi, atau ada suatu kebutuhan, Victorious Kids akan diajari Roh Kudus untuk berdoa kepada Tuhan. Misalnya ketika adik Victorious Kids sakit, Victorious Kids tahu berdoa memohon kesembuhan adik oleh kuasa bilur Yesus. Roh Kuduslah yang mengajari Victorious Kids untuk berdoa kepada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Roma 8 ayat 26 berkata, "Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan." Roh Kudus adalah roh hikmat. Efesus 1 ayat 17 berkata, "Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar." Misalnya Victorious Kids membutuhkan hikmat untuk mengerti pelajaran, maka Roh Kudus dapat memberikannya. Dan yang terpenting, saat Victorious Kids membaca Alkitab, maka Roh Kudus memberi hikmat dan pengertian kepada Victorious Kids mengenai firman yang Victorious Kids baca tersebut. Kelak bila Victorious Kids dewasa dan bekerja, Victorious Kids perlu hikmat dalam membuat pilihan dan keputusan penting. Semua itu dapat diperoleh bila Victorious Kids penuh Roh Kudus. Roh Kudus juga adalah roh penghibur. Yohanes 14 ayat 26a berkata, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku." Jadi bila Victorious Kids sedih, izinkan Roh Kudus menghibur hati Victorious Kids. Mungkin ada di antara kita yang sudah tidak memiliki bapa atau ibu dan hati kita sedih. Mari berdoa. Maka Roh Kudus akan memberi penghiburan yang sejati, sehingga kita tidak terus sedih, melainkan kita memiliki pengharapan. Begitu juga bila ada masalah lain, dengan penuh Roh Kudus, Victorious Kids dapat tetap tenang, bahkan bersukacita. Misalnya ada teman yang jahat kepada Victorious Kids, dia mengejek Victorious Kids. Namun bila penuh Roh Kudus, Victorious Kids dapat mengampuni dia dan tetap bersukacita. Keinginan untuk membalas digantikan dengan belas kasihan. Semua itu karena penghiburan dari Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus
yang memampukan Victorious Kids menjadi anak yang baik, walau orang di sekeliling Victorious Kids berlaku tidak baik. Dan oleh kuasa Roh Kudus pula lah kita dapat mengerti, percaya, dan patuh pada firman Tuhan. Dengan kekuatan sendiri, seringkali kita tidak mampu mentaati firman Tuhan. Misalnya firman Tuhan berkata dalam Efesus 6 ayat 1, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Tanpa Roh Kudus, banyak anak-anak tidak mau dan tidak mampu mentaati orang tua mereka. Mereka lebih suka melawan dan menjadi anak nakal. Tapi kalau kita penuh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mengajari dan mengingatkan kita untuk patuh. Dan jika kita mau, maka Roh Kudus akan menolong kita dan menyanggupkan kita untuk melawan kehendak diri sendiri yang mau nakal dan mau melawan. Dan sebaliknya, kita mengikuti kehendak Tuhan untuk patuh kepada firman dan kepada orang tua. Hari ini biarlah semua Victorious Kids penuh dengan Roh Kudus. Jangan katakan orang tua saya sudah penuh Roh Kudus, jadi saya tidak perlu lagi, cukuplah mereka saja. Masing-masing orang percaya perlu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Apakah Victorious Kids masih ingat kisah di hari Pentakosta? Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4 berkata, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi, seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Victorious Kids, ada satu lidah api untuk tiap-tiap orang. Artinya, masing-masing orang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mari berdoa agar mulai hari ini dan seterusnya Victorious Kids dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ikutilah doa ini. Tuhan Yesus, saya buka hati saya kepadamu. Masuklah dalam hati saya dan jadilah juru selamat pribadi saya. Penuhilah saya dengan Roh Kudus. Saya membutuhkan Roh Kudus setiap hari. Saya percaya Roh Kudus memberikan kepada saya kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Juga memberikan kepada saya hikmat dan penghiburan, sehingga saya bisa menjadi anak yang pintar dan selalu bersuka cita. Roh Kudus memimpin saya untuk percaya dan patuh pada firman Tuhan. Roh Kuduslah yang mengajari saya berdoa setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin.